Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah fal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji syukur atas limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Senja. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sudah rencanakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang membawa perubahan besar bagi umat di muka bumi ini. Nabi yang membawa sebuah peradaban manusia, Nabi yang membawa kebenaran yang dulunya masyarakat kita adalah masyarakat jahiliyah. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, maka menjadi masyarakat-masyarakat yang berperadaban. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berbagi pengetahuan tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran bagi kehidupan kita, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai pondasi kehidupan kita. Hal itu sebagaimana dalam mukadimah tadi saya bacakan bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya dzalika itu alkitabu, kitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan mengadopsi Al-Quran dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan Al-Quran itu. Baik dari masa Rasulullah sampai saat ini, Al-Quran insya Allah terjaga dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya
Aku telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, maka Allah pula lah yang akan menjaganya. Sehingga maka menjadi keharusan bagi kita semua untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan faedah, manfaat di dunia dan di akhirat. Selain itu ada beberapa ayat ya, apalagi di bulan Ramadan kemarin kita sudah lalui masa pendidikan. Masa pendidikan di mana salah satu pendidikannya adalah pendidikan dalam mengimani atau menjadikan Al-Quran dalam pedoman dalam kehidupan kita. Kita di bulan Ramadan kemarin diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Tujuan turunnya adalah untuk pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, menerapkan dalam kehidupan kita, maka kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan tentunya ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan sukses dunia dan akhirat. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat atau keutamaan yang kedua, yaitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Banyak pintu atau jalan untuk memasuki surganya Allah. Bisa lewat sedekah, bisa lewat ibadah, sholat, bisa lewat membaca Al-Quran. Tetapi salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, yaitu al-jannatu mustaqatun illa arba'atin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ta'lil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafizi lisani, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imi ji'ani, orang yang memberi makan orang yang lapar. Wa sha'imina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Kita bisa memasuki surganya Allah dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, dimanapun berada. Tentunya di tempat-tempat yang suci dan kita dalam kondisi suci. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya, keutamaan yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan banyak pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu, maka kebaikan yang kita dapatkan adalah 30.
Bagaimana kalau kita dalam satu hari membaca 1 lembar minimal? Maka kita akan mendapatkan berpuluh-puluh kebaikan yang saat ini mungkin tidak kita rasakan secara langsung, tetapi nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan balasan dari Al-Quran tersebut yang kita baca. Mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang sudah kita baca. Bagaimana Pak? Bagaimana Ustadz kalau saya tidak pandai membaca Al-Quran, tidak fasih membaca Al-Quran? Sebagai umat muslim maka kita harus berusaha. Kalau kita tidak fasih membaca Al-Quran, maka tetap kita berusaha untuk belajar. Bagaimana kalau saya terbata-bata? Maka sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, bunyinya seperti ini. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka akan bersama malaikat yang patuh dan taat kepada Allah. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakkul lahu ajrani. Dan barang siapa yang kesulitan dalam membacanya, maka akan mendapatkan 2 pahala. Jadi sahabat MI Ummu Sabri, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi berupaya membaca dengan sempurna, sehingga kita mengalami masalah terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang double. Misalnya tadi saya sebutkan di hadis sebelumnya, kalau membaca alif lam mim saja 30. Karena kita terbata-bata, maka kita ulangi 2-3 kali. Bisa menjadi pahala kita, kebaikan kita bisa menjadi 60. Karena terulang sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Bagaimana kalau terbata-batanya lebih sering? Maka insya Allah pahala dan kebaikan yang kita dapatkan akan berlipat ganda dan lebih banyak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau membaca Al-Quran dan mempelajari, sehingga kita nantinya bersama malaikat yang patuh kepada Allah, yang senantiasa mendoakan kepada kita kebaikan. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kalau ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan rasakan tenang hati kita. Maka biasanya dalam satu hari ketika kita tidak membaca Al-Quran, maka kosong hati kita, gundah gulana. Sehingga ini menjadi fakta bahwasanya dengan membaca Al-Quran akan memberikan ketenangan hati kita, kejernihan dalam berpikir kita. Sebagaimana cerita di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW masih dalam kondisi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada yang dulunya belum menjadi sahabat Rasul, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sosok pemimpin yang ditakuti oleh kaumnya, sehingga Umar merupakan orang yang sangat menolak dakwah Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Umar berencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan Umar bertemu Nuaim bin Abdillah, kemudian dia mengatakan, wahai Umar, adikmu sudah masuk, ya adikmu Fatimah sudah masuk ke dalam Islam, masuk ke agama Islam. Kemudian Umar marah, mukanya merah. Mengambillah Umar pedang untuk membunuh adiknya.
Tetapi sampai depan rumahnya, Umar mendengarkan bacaan Al-Quran adiknya, maka luluh lantah hatinya untuk melakukannya. Sehingga dia bertanya kepada adiknya untuk diantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu diantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi takut semua ketika Umar datang. Pasti Umar akan mengamuk dan akan menganiaya Rasulullah. Tapi tidak. Kemudian Rasulullah membukakan pintu. Wahai Umar, mengapa engkau datang ke sini? Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku masuk ke Islam. Ajarkan aku tentang Islam. Sehingga pada saat itu Umar masuk ke dalam agama Islam, dan dia menjadi tokoh yang paling utama, yang paling depan dalam membela Rasulullah SAW berdakwah. Sehingga pada saat itu Rasulullah tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah berdakwah secara terang-terangan. Itu berkat dari hanya mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adik perempuan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, betapa dahsyatnya bacaan Al-Quran sahabat MI Umu Sabri. Ya. Dengan membaca Al-Quran itu tidak hanya menenangkan hati kita, tetapi menenangkan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, bahkan sampai dengan menghafalkan Al-Quran. Karena setiap bacaan-bacaan yang kita ucapkan tentunya akan memiliki manfaat, memiliki kebaikan, dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sahabat MI Umu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh sebab itu, jangan kita terperdaya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Marilah kita sisipkan aktivitas keseharian kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak harus memakan waktu begitu lama, tetapi membaca Al-Quran biar sedikit, yang penting berkesinambungan, itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ibadah apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Sahabat MI Umu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat dan faidah dalam membaca Al-Quran. Tadi saya hanya menguraikan 4, sesungguhnya masih banyak lagi yang kita dapat petik manfaat daripada membaca Al-Quran. Tentunya memang membaca Al-Quran dan menghafalkannya itu sangat berat, karena iblis tidak tinggal diam dalam upaya-upaya manusia melakukan kebaikan, sehingga iblis akan selalu berusaha untuk menggoyahkan hati kita, menggoyahkan pikiran kita, sehingga kita melalaikan Al-Quran tersebut. Ketika penduduk bumi ini lalai dari Al-Quran, maka hancurlah bumi ini, tidak ada pedoman atau pegangan, sehingga keburukan, kebatilan akan merajalela di muka bumi ini. Biasa kita temukan ya, ketika kita membaca Al-Quran, mata kita menjadi berat, kita terasa ngantuk. Ini perlu kita ketahui bahwasanya iblis sedang menggoda kita. Iblis tidak suka kita membaca Al-Quran, dan ini perlu kita lawan. Ketika kita sudah biasakan setiap hari, ya kita buat program setiap hari minimal 1 lembar, maka insya Allah kebiasaan yang baik ini
akan mendapatkan manfaat bagi diri kita dan bagi orang banyak. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa manfaat atau beberapa keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Dengan itu maka saya pada kesempatan hari ini mengingatkan diri saya pribadi dan para pemirsa yang ada di rumah untuk mari kita istiqomah dalam membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mutlak dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.